Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nanda Sylvia, NIM 2008205023, Prodi Akuntansi Syariah semester 4, Fakultas Syariah Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi ulangan akhir semester mata kuliah penganggaran perusahaan dengan dosen pengampu Ibu Haulah Nahwatun Nisa MSI. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak video berikut ini. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan kepada kita semua. Serta sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Sistem Penganggaran. Adapun kerangka pembahasan yang akan kita bahas dalam video kali ini yaitu yang pertama, pengertian sistem penganggaran, yang kedua, anggaran tradisional, anggaran berbasis kinerja, dan zero-based budgeting, yang ketiga, ciri-ciri anggaran, dan yang terakhir, prosedur penyusunan anggaran. Baik teman-teman, langsung saja kita memasuki materi yang pertama yaitu pengertian sistem penganggaran. Apa yang dimaksud dengan sistem penganggaran? Penganggaran adalah perencanaan yang digambarkan secara kuantitatif dalam bentuk keuangan dan ukuran kuantitatif lainnya. Laba yang ingin dicapai oleh perusahaan ditentukan pada saat penganggaran. Oleh karena itu, penganggaran disebut juga perencanaan laba atau profit planning. Anggaran ditetapkan berdasarkan program-program pembangunan yang menjadi tujuan pembangunan yang akan dicapai. Perwujudannya sendiri berbentuk proyek-proyek pembangunan. Adapun sistem penganggaran merupakan tatanan logis, sistematis, dan baku yang terdiri dari tata kerja, pedoman kerja, dan prosedur kerja penyusunan anggaran yang saling berkaitan. Indonesia pada awalnya mengikuti sistem anggaran tradisional atau traditional budgeting system yang berakhir secara bertahap sampai tahun anggaran 1970 atau 1971 untuk anggaran pembangunan. Selanjutnya, anggaran tradisional, anggaran berbasis kinerja, dan zero-based budgeting. Yang pertama, anggaran tradisional. Anggaran tradisional adalah suatu cara menyusun anggaran yang tidak didasarkan atas pemikiran dan analisa rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam sistem ini, perhatian lebih banyak ditekankan pada pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran secara akuntansi yang meliputi pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran, dan penyusunan pembukuan. Adapun hal-hal yang menjadi perhatian dalam sistem anggaran tradisional yang meliputi 1. Pengurusan anggaran yaitu pembuatan perkiraan penerimaan dan pengeluaran, 2. Pengesahan oleh lembaga yang berwenang, 3. Pembelanjaan, 4. Pencatatan realisasi penerimaan dan pengeluaran oleh bendaharawan, dan yang kelima pertanggungjawaban kas. Selanjutnya adalah anggaran berbasis kinerja. Performance budgeting system berorientasi kepada pendayagunaan dana yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal dari kegiatan yang dilaksanakan. Tolak ukur keberhasilan sistem anggaran ini adalah performance atau prestasi dari tujuan dan atau hasil anggaran ini dengan menggunakan dana secara efisien. Jadi, dalam sistem anggaran performance ini bukan semata-mata berorientasi kepada berapa jumlah yang dikeluarkan, tetapi sudah dipikirkan terlebih dahulu mengenai rencana kegiatan, apa yang akan dicapai, proyek apa yang akan dikerjakan, dan bagaimana pengalokasian biaya agar digunakan secara efektif dan efisien. Selanjutnya adalah zero-based budgeting. Zero-based budgeting adalah sistem anggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan, bukan pada apa yang telah dilakukan di masa lalu. Setiap kegiatan akan dievaluasi secara terpisah. Ini berarti berbagai program dikembangkan dalam visi pada tahun yang bersangkutan. Konsep zero-based budgeting dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan yang ada pada sistem anggaran tradisional dan anggaran berbasis kinerja lainnya. Materi selanjutnya adalah ciri-ciri anggaran. Ciri-ciri anggaran yang pertama yaitu dinyatakan dalam satuan moneter. Penyusunan rencana kerja dalam satuan moneter bertujuan untuk mempermudah membaca dan usaha untuk mengerti arti dari rencana tersebut. Oleh karena itu, anggaran harus disusun dalam bentuk kuantitatif moneter yang ringkas.
Yang kedua, umumnya mencakup kurun waktu 1 tahun. Batasan waktu di dalam penyusunan anggaran akan berfungsi untuk memberikan batasan rencana kerja tersebut. Yang ketiga, mengandung komitmen manajemen. Anggaran harus disertai dengan upaya pihak manajemen dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai apa yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, di dalam menyusun anggaran, perusahaan harus mempertimbangkan dengan teliti sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk menjamin bahwa anggaran yang disusun adalah realistis. Yang keempat, usulan anggaran disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi dari pelaksana anggaran. Artinya, anggaran tidak dapat disusun sendiri oleh setiap bagian organisasi tanpa persetujuan dari atasan pihak penyusun. Dan yang kelima, setelah disetujui, anggaran hanya dapat diubah jika ada keadaan khusus. Jadi, tidak setiap saat dan dalam segala keadaan anggaran boleh diubah oleh manajemen. Anggaran boleh diubah jika situasi internal dan eksternal organisasi memaksa untuk mengubah anggaran tersebut. Yang keenam adalah dianalisis jika terjadi penyimpangan. Baik, selanjutnya ada prosedur dari penyusunan anggaran. Yang pertama, penentuan pedoman anggaran. Anggaran yang akan dibuat pada tahun yang akan datang sebaiknya disiapkan beberapa bulan sebelum tahun anggaran berikutnya dimulai. Yang kedua, persiapan anggaran. Bagian-bagian yang terkait dengan anggaran yaitu penjualan, beban pemasaran, dan anggaran piutang. Yang ketiga, penentuan anggaran. Dan yang keempat, pelaksanaan anggaran. Menurut Mas'ud Ma'fud, dalam penyusunan anggaran terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah 1. Harus selalu diingat bahwa anggaran merupakan bagian dari sistem yang lebih besar. 2. Harus sudah ditentukan terlebih dahulu tujuan pokok perusahaan. 3. Setelah ditentukan tujuan pokok perusahaan, maka disusun beberapa alternatif program. Setelah itu, ditentukan program mana yang paling mungkin dilaksanakan. 4. Program yang pada umumnya meliputi kegiatan untuk beberapa tahun, oleh karena itu, program harus dibagi-bagi secara tahunan. 5. Setelah ditetapkan pembagian tersebut, diterjemahkan dalam angka-angka pada tahun tertentu. Dan yang terakhir, bagian yang diserahi tugas mempersiapkan dan menyusun anggaran tersebut sangat tergantung pada struktur organisasi dari masing-masing perusahaan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Haulah Nahwatundisa MSI selaku dosen pengampu mata kuliah penganggaran perusahaan dan teman-teman yang telah menyaksikan video materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.